Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Berisi, berbagi, bermakna. Wih, luar biasa nih. Baru ya? Ada tagline-nya ya. Oh iya. Kayaknya Berisi, mirip-mirip yang di berbagi, sana bermakna. kayaknya. Kayak mirip-mirip yang di sana gitu. tuh kayaknya tuh. Bentar. Berisi, bermakna, berbagi. Saya tadi Nggak bilangnya apa-apa. berisi, berbagi, bermakna ya. Apalah artinya Nggak suatu apa-apa apa lah, namanya iya. urutan ya. Oke. Yang penting kan maknanya Maknanya tersampaikan. tersampaikan. Betul. Baik, bersama saya Dwi Wahyuningsih sudah hadir di studio fungsional penilai pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Dudiawan, Halo. ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Baik, kan pajak saya sapa dulu narasumber kita ya. Pak Rudi dan Pak Adit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat dan tetap semangat ya Pak ya. Iya. Begitu juga kita harapkan kan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Betul. Baik. Nah, ini nih saya ada beberapa teman nih yang lagi pengen sekolah, kuliah lagi di luar negeri kayak gitu. Lanjutkan sekolah dulu Ya, tapi pengen cari beasiswa. gratisan. Ya, Oh, gitu. Kita kan ada ya. Banyak. Ya, salah satunya apa itu? LPDP. LPDP, iya gitu. baik di yang sponsor oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga swasta, Ya. banyak sih. Atau dari luar negerinya juga ya. Dari seperti luar negerinya itu juga ya. ada gitu ya beasiswa seperti itu. Nah, mereka juga jadi bertanya-tanya juga nih tuh, apa nanti kalau saya dapat beasiswa kena pajak apa enggak? Itu. Iya, iya. Nah, barangkali Pokoknya bisa semua dijelaskan ini. semua yang kita bahas di sini berhubungan sama Berhubungan pajak semua ya. Iya, betul. Jadi Iya. tidak lupa berisi, berbagi, bermakna. Iya. Iya, betul. Iya, Biar memang bermanfaat bagi kita dan juga kawan pajak. betul. Seperti itu. Betul. Kita bahas ini ya, aspek Ya, pajakan beasiswa yang Beasiswa, memenuhi ya. persyaratan tertentu ya. Baik. gitu. Dari Jadi- perpajakannya kita akan lihat apakah termasuk yang dibebaskan atau tidak. Kita lihat persyaratan tertentunya seperti apa. Oh, jadi Oh, tidak begitu. semua Jadi- beasiswa begitu Pak Yardi ya. Kita Kita akan lihat lihat. ya. Oh begitu. Oke. Oh baik. Nah sebelum kita masuk ke tadi beasiswa yang persyaratan Mm-mm. secara perpajakannya Ya. seperti itu. Nah ini kita agak sedikit mundur. Hmm. Sebenarnya definisi beasiswa itu apa? Barangkali apa ya istilahnya cara perpajakan seperti ini, cara yang kita tahu secara umum seperti ini barangkali ada bedanya. Jadi baik secara definisi itu beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa atau karyawan pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain Ya. untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku Ya. tetap ya Pak ya. Seperti Dan kalau kita lihat ada komponennya loh, komponen beasiswa apa untuk saja itu, pendidikan Pak? formal dan pendidikan non formal ya. Ya. Ada komponennya, yaitu pertama itu bisa jadi yang memang diatur di PMK-nya ya. Itu bisa jadi yang pertama komponennya yaitu komponen biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolahnya atau ke lembaga pendidikan atau pelatihannya. Itu komponen Betul, pertama biaya ya. pendidikannya. Atau bisa jadi juga biaya ujiannya atau biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambilnya, atau biaya bukunya, atau biaya transportasi, dan terakhir komponen biaya hidup kewajaran sesuai dengan daerah lokasi tempat belajarnya. Wajar Pak ya. Yang Ya, wajar yang wajar, sesuai ya. misalkan di suatu daerah ini wajarnya berapa sih biaya hidupnya Di negara mana di negara gitu. mana biaya komponen biaya hidupnya Kan, berapa ya, seperti jadi itu ada kan ya. mungkin yang beasiswa memang nanggung biaya biaya hidup juga Hidupnya. ya. Ada yang kayak gitu, ada yang termasuk biaya bukunya, Ya. biaya pendidikannya, ya tadi yang disebutkan tadi ya. Nah ini terkait perpajakannya ini bagaimana nih Pak perlakuan perpajakan bagi pemberi beasiswanya Ya. dan juga bagi si penerima beasiswanya Pak. Betul, jadi untuk beasiswa ini tentunya ada aspek perpajakan bagi si pemberinya maupun aspek perpajakan bagi si penerima.
untuk pemberi beasiswa, baik itu lembaganya atau apa namanya tempat dia bekerja yang memberikan beasiswa, itu biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya tuh untuk menghitung penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Jadi tentunya ini tidak merugikan bagi pihak perusahaan karena justru malah bisa mengurangi dibiayakan ya. bisa berarti dibiayakan di dalam laporan keuangannya sehingga bisa mengurangi pajak penghasilan kena pajaknya tentu saja akan mengurangi pajak yang terutangnya begitu. Nah, bagi si penerima beasiswa sendiri, ini penghasilan berupa beasiswa itu baik yang diterima oleh subjek pajak maupun yang bukan subjek pajak itu yang memenuhi persyaratan tertentu tentunya ya, itu dikecualikan sebagai objek PPh. Jadi tidak tidak dikenakan pajak. Namun tentu saja ini tetap harus apabila dia subjek pajak, dia wajib pajak, tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunannya. Laporkan sebagai penghasilan yang bukan objek gitu. Karena apa? Karena tentunya seperti yang kita sering ulang-ulang waktu kita membahas tentang pelaporan, Pak ya. Jadi dalam SPT tahunan itu kan bercerita tentang apa namanya selama setahun ini seperti apa penghasilannya, pengeluarannya seperti apa, termasuk apabila kita mendapatkan rezeki gitu ya, kita mendapatkan penghasilan berupa beasiswa, itu tentu harus dimasukkan sehingga kami dari Direktorat Jenderal Pajak bisa mengetahui bahwa ini kewajarannya ini wajar karena ada penghasilan dari beasiswa meskipun memang tidak dikenakan pajak lagi ya Pak Rudi ya, karena itu bukan objek pajak tadi betul. ya. Nah, dikecualikan dari ketentuan ini apabila WP badan pemberi beasiswanya itu mempunyai hubungan usaha atau hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan. Jadi kan itu patut dicurigai ada ada sedikit pemberian penghasilan yang tidak wajar. Karena adanya hubungan istimewa lah kalau bisa bilang gitu ya. Jadi kayak melarikan penghasilan perusahaan ke orang pribadi tersebut ya dengan dengan baju beasiswa itu tadi ya. Iya, karena bisa tadi kan seperti dibilang Pak Adit tadi bisa dibiayakan tadi ya Pak Adit. Karena bisa dibiayakan gitu. Jadi tentunya ini juga akan menguntungkan bagi si penerima penghasilan tersebut. Misalnya memang ini adalah penghasilan yang seharusnya memang terutang PPh, tapi karena dibalut beasiswa sehingga bisa dianggap sebagai bukan objek. Itu padahal kan seharusnya objek bagi seorang itu. Tapi karena beasiswa bukan objek. Jadi ini bisa dikecualikan. Tentunya ini harus melalui penelitian dulu ya. Dari kami juga tidak ada di Direktorat Jenderal Pajak tidak serta-merta langsung menjelaskan ini nggak boleh gitu. Tapi kita harus dilihat dulu. Nah, selain itu juga pemilik komisaris direksi atau pengurus dari WP Badan Pemberi Beasiswa itu memiliki hubungan keluarga nih, baik sedarah maupun sebenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Nah, ini juga hampir sama nih kayak tadi yang pertama. Jadi ini kan ada hubungan istimewa nih, ini patut dicurigai juga. Oleh karena itu ini dikecualikan dari ketentuan dalam PMK beasiswa ini. Dan itu juga WP orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha. Ini kalau tadi kan si pemberi beasiswanya ya yang memiliki hubungan usaha, ini baiknya si pemberi orang pribadi pemberi kan ini tadi badan, ini orang pribadi. Si WP orang pribadi pemberi itu punya hubungan usaha yang seharusnya memang itu adalah misalnya penghasilan yang bisa dikenakan pajak dengan berbalut beasiswa bisa menjadikan bukan objek. Nah, ini kan patut dicurigai. Karena itu ini yang dikecualikan dalam PMK ini. Baik kawan pajak, kita break dulu sebentar untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Baik kan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tech Show. Berisi, berbagi, bermakna. Baik Pak Rudi, tadi kan sempat disinggung bahwa beasiswa yang dikecualikan atau beasiswa yang tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan PPh itu harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, persyaratan tertentunya apa itu? Jadi kalau kita lihat penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak
dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek PPh, itu kita akan lihat meliputi beasiswa yang diterima pertama oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia, Indonesia. Ya. Baik. dan untuk mengikuti pendidikan formal, ya. Biasanya pendidikan formal itu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Bisa di dalam negeri, di luar negeri, maupun juga untuk pendidikan formal dan juga non formal ya Pak. Iya, betul. Dan yang kedua, itu pendidikan formal dan non formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jadi di sini kita lihat bahwa di persyaratan tertentu komplit ya. Jadi mengatur komplit bahwa tidak hanya berlaku di negeri, juga di luar negeri, dan yang seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu kan ada pendidikan formal dan non formal, dan DJP di sini Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi itu, baik itu pendidikannya formal yang mengikuti sekolah yang kita ketahui ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu kan yang formal ya. Nah, ada juga yang non formal seperti yang pelatihan yang mempunyai sertifikasi keahlian seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam beasiswa yang kita fasilitasi sebagai pengurang gitu ya, mendapatkan insentif lah gitu dari perpajakan. Jadi komplit lah di sini. Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melihat beasiswa itu hanya yang formal saja, sekolah-sekolah yang formal baik dalam negeri maupun luar negeri, tapi juga yang non formal pun termasuk dalam lingkup. Baik. Jangan khawatir untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Betul. Berjuang, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Iya. Kemudian tadi beasiswa memenuhi persyaratan tertentu, bukan termasuk objek PPh atau objek pajak seperti itu. Jadi jangan takut-takut ya untuk menggapai cita-citanya. Jadi teman-teman yang sekarang mau atau kawan pajak yang sekarang mau mengejar gitu beasiswa, silahkan dipersiapkan sedini mungkin karena banyak sekali beasiswa yang difasilitasi oleh negara maupun dari swasta yang bertebaran gitu ya. Bisa dipersiapkan sebaik mungkin dan jangan takut, wah kalau saya dapat beasiswa nanti jangan-jangan kena pajak. Enggak. Di sini kita sudah bahas bahwa apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu maka bebas pajak, malah bagi si pemberinya itu malah menguntungkan karena bisa mengurangi pajak yang terutang gitu ya. Dan juga tadi kan bisa ada untuk pendidikan formal maupun non formal di dalam maupun di luar negeri. Betul, karena kan kebutuhan setiap orang itu berbeda ya. Ada yang memang butuhnya itu pendidikan formal misalnya untuk tuntutan di pekerjaannya, karena detailnya seperti itu. Ada yang memang butuhnya keahlian gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, misalnya keahlian spesifik itu kan tidak bisa didapatkan di pendidikan formal ya. Itu dibutuhkannya biasanya di non formal seperti itu. Apalagi zaman sekarang mah sudah lebih terbuka istilahnya untuk menerima berbagai jenis keahlian. Keahlian tertentu bahkan bisa. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Pak, ada closing statement Pak Rudi? Cukup tadi sudah mereview semuanya Kang Adit. Ya, jadi sekali lagi bagi kawan pajak semua jangan takut, jangan jangan merasa gundah gitu gimana atau ragu gitu kalau ingin mengejar cita-citanya. Persiapkan sedini mungkin, silahkan bisa kejar beasiswanya sesuai dengan cita-citanya dan kebutuhannya. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Tax So.